Di tengah Laut Mediterania, sebuah kapal bantuan kemanusiaan ditangkap oleh Israel dan para relawan, termasuk 9 relawan dari Indonesia, itu turut ditahan. Mereka datang bukan membawa senjata, tetapi mereka datang membawa hati nurani, solidaritas kemanusiaan untuk para pengungsi Palestina dan kemudian saudara-saudara kita di Gaza. Kriminologi membahas itu hari ini. Hari ini tidak kita bicara hanya Gaza, tapi persoalan yang lebih besar, persoalan kemanusiaan. Apakah dunia masih percaya pada kerjasama antar manusia, atau kita kembali kepada masa-masa dominasi suatu bangsa terhadap bangsa yang lain? Karena perlahan, menurut Yuval Noah Harari, kita kembali kepada savana di Afrika, atau bahasa kita kembali kepada hutan belantara yang namanya hutan rimba, di mana dominasi itu lebih kuat, kemudian mengalahkan yang lebih lemah. Justru peradaban lahir terjadi karena adanya kerjasama antara manusia, bukan karena saling mendominasi dengan kekerasan. Dan hari ini ternyata kerjasama itu mulai retak. Beberapa relawan kemanusiaan yang ingin menyatakan secara nyata dukungan kepada pengungsi Palestina itu sekarang ditakuti, dianggap sebagai ancaman. Ditakuti karena sebagai pembawa pesan solidaritas yang akan memungkinkan belahan dunia lainnya memberikan dukungan kemanusiaan yang lebih besar. Mereka membawa obat-obatan, membawa makanan, dan membawa hati nurani. Tetapi hari ini ternyata kepedulian antara sesama manusia itu menjadi ancaman. Dan disitulah benturan besar terjadi antara kemanusiaan dan kemudian logika kekuatan dominasi. Dalam kriminologi kritis ada yang namanya state crime atau kejahatan yang dilakukan oleh negara. Selama ini kita menganggap kejahatan hanya bisa dilakukan oleh personal, individu, tetapi tidak dalam konsep state crime. Dan pada titik ini, hukum sebenarnya memberikan perlindungan terhadap individu, terhadap sesama. Dan hukum tidak menjadi alat kekuasaan. Ternyata apa yang terjadi hari ini, blokade Gaza oleh Israel, dan kemudian datangnya relawan kemanusiaan untuk membuka blokade hanya untuk sebuah bantuan kemanusiaan, itu dianggap sebagai ancaman. Sebenarnya definisi siapa ancaman itu muncul? Apakah mereka yang mendominasi? Apakah mereka yang takut adanya bantuan kemanusiaan dan menjadikan itu ancaman? Dan sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan sebenarnya hanya takut ketika mereka memperoleh legitimasi. Tidak adanya legitimasi untuk Israel sebagai negara yang mendominasi, negara yang dapat menekan negara lainnya, maka kemudian itu yang takuti. Ketakutan berikutnya adalah ketika solidaritas manusia itu menjadi lebih besar ketimbang kemudian bantuan kemanusiaan itu sendiri. Ironinya, di saat kita semua ingin menegakkan hak-hak asasi manusia, Declaration of Human Rights itu kemudian muncul di banyak negara, ternyata kita takut tentang yang namanya pembicaraan hak asasi menjadi yang namanya dukungan terhadap hak asasi manusia. Ini adalah suatu paradok. Bagaimana suatu negara, bagaimana politik modern hari ini takut untuk kemudian mendukung keberadaan hak asasi manusia dari rasa lapar, dari rasa miskin, dari rasa tidak mendapat bantuan pertolongan. Itulah kemudian yang ditakuti sekarang. Bukan pada aksi nyata terhadap dukungan hak asasi manusia, tapi lebih senang untuk menjadinya agenda-agenda rapat dan diskusi tentang hak asasi. 9 WNI itu adalah warga negara Indonesia yang kemudian akhirnya dibebaskan setelah ditahan. Kita harus melihat bahwa mereka adalah manusia biasa, punya hati nurani, punya kepedulian, dan mereka sadar untuk mengunjungi yang namanya Palestina, datang melewati Laut Mediterania. Dan itu adalah kesadaran nasional, kesadaran yang muncul tidak berdasarkan kepentingan, tetapi rasa solidaritas kemanusiaan. Dan ini bukan cerita tentang keadilan, cerita tentang hak asasi, tapi cerita tentang penderitaan yang nyata di depan mata. Dan kematian akibat kelaparan
itu akan diselamatkan dengan bantuan kemanusiaan. Dan cerita ini adalah sebuah tragedi yang tidak boleh dibiarkan. Karena kediamnya kita, maka kematian ribuan orang dan anak-anak kecil. Masalahnya, media dan mungkin kita memproduksi rasa takut untuk menjemput yang namanya solidaritas menjadi aksi nyata. Dan perlahan-lahan manusia modern hari ini melihat manusia yang lain yang membawa solidaritas kemanusiaan, yang membawa hati nurani, itu menjadi ancaman. Pada akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia punya sila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu bukan logika, dan itu bukan kata-kata. Karena ketika pekerja kemanusiaan seperti 9 warga negara kita yang posisinya tidak lagi aman ketika memberikan bantuan dan runtuh oleh yang namanya dominasi kekuasaan dan mengalahkan hukum internasional, itu adalah suatu keniscayaan. Peradaban mulai bergerak mundur. Dan menurut Harari, hari ini kita ada di hutan rimba belantara. Pertanyaannya, apakah dunia masih ingin mempertahankan kepercayaan adanya hutan rimba, dominasi kekuasaan berdasarkan kekerasan, atau kita punya solidaritas untuk mewujudkan hati nurani itu ada pada diri kita masing-masing. Saya, Ramdansyah, terima kasih sudah menyaksikan kriminologi, tetap kritis dan tetap humanis.